Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dika Ditya Azhar, saya dari program studi digital Universitas PGRI Jakarta. Saya sekarang berada di Resto Kopi Opa ini yang tepatnya di Jalan Wonosari kilometer 11. Hari ini kita akan membahas terkait transformasi digital dengan owner dari Resto Kopi Opa ini. Dan sebelum kita mulai berbincang-bincang, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Jangan salah pasangan. Langsung saja bisa tolong ceritakan sedikit tentang bisnis seperti kapan bisnis ini dibangun, jenis usaha atau target pasarnya. Terima kasih Mas dari kesempatan untuk bincang-bincang sejenak mengenai Kopi Opa itu sendiri. Sebenarnya Kopi Opa itu sebelum COVID ya Mas, 2019 awal mulanya karena saya sudah nggak ada kesibukan apa-apa waktu itu, anak-anak sudah besar, terus saya punya inisiatif punya warung kecil-kecilan aja waktu itu karena saya banyak waktu luangnya. Terus akhirnya terrealisasi karena ada bantuannya suami gitu. Suami support penuh. Udah dilalai kok rumah deket ada sungai, oke kita baru bangunan di sini yang waktu itu emang kita benar-benar membuka usaha ini butuh banyak kendala. Ya satu, kita nggak ada akses ke jalan raya langsung. Terus keduanya emang kalau mau masuk ke sini pun sangat terbatas karena harus melewati beberapa rumah penduduk yang otomatis mengganggu aktivitas. Tapi setelah kita minta izin warga, setelah kita mediasi dengan warga, akhirnya mereka mengizinkan jalan depan rumah mereka dilewati kendaraan motor maupun mobil. Nah, terus akhirnya waktu itu memang walaupun ya sebelumnya saya juga nggak punya basic kuliner apapun, nah cuma saya mencoba-coba kok alhamdulillah. Dulu awal-awal itu karena aku ikut pelatihan catering yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang ada di depan Lotemat karena itu. Nah, dari situlah ibu bergerak katanya, wah ini kesempatan nih, saya banyak peluangnya. Terus saya juga suka masak sih ya, tapi saya belum pernah mencoba buka usaha masalah catering ini, belum. Saya cuma waktu itu karena ikut pelatihan kan dari dinas itu kebetulan dikasih reward waktu itu, jadi berupa alat-alat masak yang nominalnya lumayan besar gitu. Terus saya berpikir dulu, buat apa kita jauh-jauh, waktu itu ada berapa bulan ya, 2 mingguan setelah pelatihannya itu dari di Snaper Trans itu 2 minggu pelatihan catering di sana. Di sana banyak kita pelajari ilmu-ilmu yang tentunya kita belum paham benar karena kita emang nggak bergerak di bidang kuliner. Terus dari itu saya banyak belajar, akhirnya terus sudah selesai, terus dapat beberapa alat masak. Akhirnya terus kalau aku cuma tak diamin barang ini nggak bermanfaat banget gitu loh. Terus ilmu yang selama ini saya dapatkan 2 minggu itu nggak berguna sama sekali. Terus akhirnya saya mencoba sharing sama suami. Saya mencoba cari info gimana nih, kayak saya tuh punya pemikiran gini. Akhirnya suami oke, kita berusaha lah. Akhirnya dari kecil-kecilan, waktu itu memang tempatnya di luas ini, itu kita cari teman-teman yang pernah vendor lah, pernah berada di bidang kuliner ini. Kita
kita rekrut untuk bisa apa namanya support saya mendirikan resto ini. Awal-awal emang susah mas, dari kita kan basicnya kafe dan resto ya, otomatis ada beberapa apa namanya beberapa masalah yang waktu itu yang saya nggak tahu bener apalagi masalah kopi yang saya nggak paham bener kopi itu kayak apa, terus mau dibuat kayak apa, itu saya nol besar. Dan dari temen akhirnya mau ikut apa ya namanya ngasih masukan gini-gini, tapi waktu itu saya sudah setting semuanya mau dikemas seperti apa resto ini sudah, cuma untuk actionnya kan kita waktu itu untuk bahan dan kita belum tahu. Akhirnya teman saya banyak ngasih masukan gini gitu. Sebenarnya alhamdulillah kita soft opening itu tanggal 19 Agustus Mei ya, 19 Agustus 2019. Selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu tentang transformasi digital ini? Apakah menurut Ibu itu penting untuk bisnis ini? Dan apa yang diimplementasikan di bisnis ini? Teknologinya. Untuk bisnis kuliner, itu sekarang otomatis harus pakai digital. Digital? Transformasi digital. Nah, itu penting karena apa? Entah anak muda, orang tua sekarang kan sudah internet, ke IG atau apalah, itu salah satu. Dulu awalnya saya juga pakai food blogger mas. Untuk mengenalkan kopi opa itu kita pakai food blogger. Di situ kita mulai banyak followers di kopi opa. Sangat penting sekali adanya teknologi. Yang selanjutnya, apa manfaat utama yang dirasakan dengan menggunakan teknologi ini? Yang diimplementasikan. Wah, itu jelas itu manfaat utamanya. Satu, warungnya banyak dikenal, orang banyak, kafe dan restonya banyak sekarang dari Indonesia. Alhamdulillah untuk sektor wisata, biro-biro wisata itu sudah banyak yang kenal dengan kopi opa. Ya karena itu tadi terinformasi dari berbagai ada dari seperti sosial media yang ada saat ini gitu. Jadi kalau saya rasa tanpa sosial media, tanpa informasi dari pihak-pihak kayak ya anak-anak muda sekarang yang suka posting, suka apa itu, apalah kita nggak ada artinya, karena kebanyakan mereka itu kesini ya secara tidak langsung, mereka itu customer kita tetapi juga marketing kita. Gitu. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh bisnis ini saat mengimplementasi teknologi tadi, Bu? Tantangannya? Ya, tantangannya apa ya Mas? Kayaknya kita kurang kreatif ya. Kurang kreatif. Untuk hal itu saya kurang menguasai lah istilahnya. Jadi memang harus, bagi saya sangat sederhana sekali dalam mempromosikan kopi opa. Jadi walaupun sebenarnya yang lebih ke lebih banyak membantu saya itu malah customer saya, karena di situ mereka itu yang melek teknologi, sedangkan saya tuh orang zaman dulu kelahiran 80 udah komputer aja dulu belajarnya satu orang buat 10 orang, satu unit buat 10 orang gitu. Nggak bener-bener begitu keluar ya nggak bisa apa-apa, lainnya cuma buka window dan itu aja. Untuk lebih mendalamnya kita nggak tahu masalah itu. Jadi kalau ditanya masalah digital apa Mas? Transformasi digital. Digital itu sebenarnya sangat penting bagi yang paham. Saya pun paham, tapi saya nggak menguasai. Kalau mau ingin memakai hal tersebut, saya juga belum paham benar. Tapi apa yang selama ini saya terima di sini, saya hadapi di sini, tak lepas dari. Sebelum
Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut tadi yang dijelaskan tadi? Kayaknya Apakah ada ya harusnya saya harus cari anak Bisa- muda yang kreatif Iya. yang bisa membuat konten-konten atau apa yang selama ini tidak lakukan. Iya. Karena yang selama ini kita lakukan cuma ya banyak loh yang kayak di TikTok itu Iya. buat konten-konten akhirnya Iya. yang gitu. Tapi nek saya buat nggak bisa mas. Iya. Nggak tahu. Iya. Customer sendiri lah, itu makanya customer kita adalah marketing kita. Yang penting kita layani dengan baik, kita pokoknya kita layani dengan sebaik-baiknya biar mereka bisa nyaman, bisa betah, bisa kembali lagi ke Terus apakah Ibu memiliki rencana untuk mengembangkan teknologi digital lebih jauh dalam bisnis ini? Jika ya, apa yang ingin Ibu capai? sebenarnya iya mas, tapi kendalanya saya kurang informasi. Kurang informasi Sebenarnya saja. ingin sekali karena beberapa waktu yang lalu banyak yang nawarin juga nawarin, tapi saya tuh nggak paham itu harus bagaimananya karena saat ini yang kita kelola cuma IG aja, ini sama Facebook sama TikTok aja kadang upload kadang enggak. Sebenarnya pengen sekali punya tim khusus buat itu, tapi ya harapannya next ke depannya kalau misalnya ini ponakan saya Ya, yang bisa bantuin saya Ya. next kita terus harapan saya ada gitu, tapi untuk sementara emang belum terpikirkan sampai jauh itu karena selama ini cuma ya lewat IG aja informasi kan. Yes. lalu teknologi digital apa yang paling istilahnya signifikan dalam bisnis ini, Bu? Untuk meningkatkan efisiensi operasional di bisnis ini. Apakah ada sosmed atau Ada, iya. penjualan online? Atau Kalau gimana? penjualan online kita mah nggak ada, Belum Mas. ada, Sosmed aja. IG sama getok tular. Oh, gitu. Orang itu kalau alhamdulillah kalau di Jogja itu getok tular itu masih Ya, kuat, masih kencang. kuat. Yang penting pelayanan kita bagus, kita maksimalkan itu insya Allah mereka itu pasti dari omongan aja. Ya. Kono enak loh, kono tempatnya nyaman loh, gitu Ya. aja. Mereka bakalan bawa temen atau bawa saudara ke sini dan saudara itu bisa besok lagi ke sini bawa temennya atau bawa keluarganya lagi. Jadi saya lebih ke IG sama kebetulan sementara ini. Kalau dari pemesanan sendiri, Bu, di sini makainya gimana, Bu? Atau manual atau Masih pencatatan manual sendiri? sih, Mas. Masih manual. semuanya mau pakai bil aja. Pakai bil aja ya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada apa yang memotivasi bisnis Anda untuk memulai mengadopsi teknologi digital ini, Bu? Yang pertama, Mau apa? nggak mau mas, mau nggak mau karena eranya sudah Karena seperti era- itu kita harus mengikuti. Nanti kalau kita nggak bisa ikuti zamannya sekarang ini ya pasti tertinggal ya. Yes. Info atau menurut saya karena lebih cepat kalau pakai. Beda kalau sama yang sekarang ini kita jalani ya cepat juga sih, tapi ya berbeda, lebih maksimal ke Itu terakhir pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih ya, Bu, sudah ya, sama-sama. sudah mau berbincang-bincang dengan kami. Kami dari Universitas PGRI Yogyakarta juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk Ya, berbincang-bincang dengan kami. Itu saja dari kami. Terima kasih teman-teman. Just to hear what I've been missing. If a picture is all that I have, I can picture the times that we won't get back. If I picture it now, it don't seem so bad. Either way, I still wish you were here. Don't say everything's meant to be, 'cause you know it's not what I believe. Can't help but think that it should have been me. Either way, I still wish you were here. Thinking back on the days where we all used to say, I know anywhere's better than here. In the back of the class where we grew up together.
don't seem so bad.